penting zikir setelah sholat. Ya, kata guru, jadi kalau habis sholat jangan Allahumma lantas jalan, Allahumma lantas salam dulu, Allahumma lantas jalan. Ya. Nah, jadi sebanyak apapun, masya Allah. Ya. Jadi hadisnya ini Sahih Muslim. Walaupun sebanyak apapun, habis dosa kita. Nah kalau kita sholat tiap sholat 5 waktu baca nih, nggak punya dosa. Tapi kalau dosa besar itu taubatan nasuha. Ada lagi kriteria lainnya. Kalau dosa besar yang pertama, yakni menyesal. Yang kedua, berhenti. Jangan nyesel doang, tetap ngerjain, tapi nyesel ngerjain lagi, nyesel berhenti. Yang ketiga, rukun ketiga, bertekad untuk tidak kembali kepada dosa. Ini namanya taubat nih, rukun taubat 3. Kalau kaitannya dengan hak manusia, ya, hak adami tambah 4. Apaan? Kelirin dulu. Ya, kelirin dulu kita. Seperti pernah nimpe sendal, misalnya itu nimpe. Kenyawang tuh. Kalau kenapa kan ngomongin nimpe. Dia nimpe sendal nih, balikin dulu, jangan tobat-tobat aja. Aduh, tobat aja. Balikin dulu ke sendalnya. Nih pernah nyolong sendal dia, balikin yang cakepan. Ya, baru tobat. Nah, ya, pernah makan orang, kelirin dulu, baru tobat pada Allah. Nah, penting. Kalau enggak, kagak jadi tobatnya. Yang kita bingung kalau ngerampok duit rakyat, bagaimana tobatnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, banyak banget yang minta maaf nih. Sampai meninggal kagak bisa clear tuh tobatnya tuh. Ini, ya. Jadi penting nih untuk kita paham, ya. Jangan tobat gitu. Lah, tobat yang bagaimana dulu. Kecuali misalnya gini, yang kita gibahin jawara misalnya. Wah, kalau kita jujur minta maaf, Bang, kemarin tadi ngomongin ente, kiri-kiri digampalin, habis deh. Kalau begini kita doa, ya Allah, aku serahkan sesuatu yang tak mungkin lagi aku pikir, ya. Nah, kenapa? Karena kalau kita datangin dia, parah kita. Udah yang begitu kita serahkan pada Allah, ya, serahkan pada Allah. Terus kita besok-besok nggak ngomongin lagi. Kan kalau ghibah dosa kan, ya, ya. Jadi, yakni, boleh ba'dukum ba'dah, ya. Ayat ayyuhibbu ahadukum ayyakul lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ayyuhibbu ahadukum, apakah salah seorang dari kalian mau memakan daging bangkai saudaranya? Ya, memakan bangkai saudaranya. Jadi digambarkan memakan bangkai saudara tuh, menggibah. Tapi benar saat iya, kalau benar namanya gibah, kalau nggak benar fitnah. Tapi benar saat begitu ini, kalau benar namanya gibah, kalau nggak benar fitnah, lebih parah lagi. Nggak benar lebih parah lagi. Sekarang jangan gibah, fitnahnya banyak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa namanya buzzer tadi? Buzzer. Iya. Nyari fulus dari fitnah orang. Inna lillahi wa inna. Coba tuh, bagaimana mau diterima ibadat kita? Jangan ibadat ke masjid juga nggak nyampe kali kakinya. Iya, karena sebab at-ta'am badlul af'al. Indah kalau haraman kharja haraman, wa indah kalau halalan kharja halalan, wa indah kalau subhatan kharja subhatan. Makanan tuh benihnya amal. Makanan benihnya amalan. Kalau yang masuk barang haram, yang kita kerjain haram-haram. Yang masuk halal, yang kita kerjain halal-halal. Yang masuk subhat sama, entar maksiat, entar tobat, entar maksiat, entar tobat. Subhat tuh masih begitu. Nih, insya Allah nih kita makan halal nih. Kenapa? Nyampe kita masjid halal nih. Kalau nggak halal, kalau tadi kita salah makan, nggak nyampe kita masjid. Allah Akbar.
Ya, jangan anggap remeh tuh masalah makan tuh. Dia makannya padahal nyansat, bergizi saat ayam, sop kambing mulu. Kok nggak nyampe? Jangan dilihat hakikinya, maknawinya, ya. Tapi motongnya bener sehari gigi. Belinya pakai duit nyolong. Ya Allah. Kalau Spanyol Spanyol ya, separuh nyolong. Tetap kena kita. Alhamdulillah. Ya Allah. Nih hadirin penting tuh. Ya. Kemudian yakni dalam Sahih dalam riwayat Imam Abu Daud dari Muaz bin Jabal, Rasulullah SAW pernah yakni memegang tangan Sayyidina Muaz, digenggamnya. Ya Muaz, wallahi inni la uhibbuka. Ya Muaz, demi Allah, ani cinta mente. Kata Nabi Muaz. Ya. Faqala, maka Nabi bersabda, usika ya Muaz, la tada'anna fi duburi kulli shalah. Aku beri wasiat padamu ya Muaz, kau jangan tinggalkan setiap selesai salat untuk kau mengucapkan apa yang diperintahkan Nabi untuk diucapkan ini. Ini jangan Muaz, ada cinta mente. Ente jangan tinggalin ini. Apaan? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Biasanya ane bacanya di doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya. Allahumma a'inna. Kalau sendiri Allahumma a'inni. Tiap rapi salat baca Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, bantu aku untuk selalu menyebutmu, zikir padamu, bantu aku untuk selalu dapat mensyukuri nikmatmu, bantu aku untuk dapat melakukan ibadah sebaik-baiknya kepadamu. Insyaallah. Tanpa taufik dari Allah kagak bisa gitu. Kagak bisa gitu. Ya, taufik dari Allah pula kita bisa melakukan suatu kebaikan. Banyak lagi, yang lainnya banyak sekali. Kemudian kesunahan berikut pindah tempat. Kesunahan berikut pindah tempat. Ya. Jamaah rapat nih. Rapat nih misalnya nih. Habis sholat 5 waktu rapat nih. Ambil sahib sebelah kita. Tukeran dia. Ente mana ya? Ane situ. Begitu. Tukeran aja sebelah kita Mas Sahib. Tukeran tempat dapat sunnah. Dapat sunnah. Kalau nggak dikerjain nggak masalah, ya. Dan yang lebih bagus lagi ya kalau mau sholat sunnah pulang ke rumah. Berarti kan pindah tempat tuh. Pulang kita ke rumah. Kalau di masjid ya cari tempat yang tadi bukan melakukan sholat wajib, cari tempat di mana yakni paling afdol untuk sholat sunnah adalah di rumah. Dalilnya riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari Nabi SAW. Nabi bersabda, "Fasallu ayuhan nas fi buyutikum." Manusia, salat di rumah kalian. Kalian salat di rumah-rumah kalian. Fa inna afdhalas salat salatul mar'i fi baitihi. Karena paling utama salat yang dilakukan seseorang adalah di rumahnya. Paling utama salat dilakukan adalah di rumahnya. Illal maktubah, kecuali salat wajib. Kecuali salat 5 waktu baru di masjid. Gitu. Kalau salat 5 waktu usahakan di masjid. Kadang ada guru nggak sembahyang di masjid, ada juga. Kalau memang betul alim, soleh di guru, jangan dulu kita suzon gitu. Memang ada pertimbangan untuk di masjid. Mungkin dia begini, mungkin dia begitu, ada juga tuh. Mungkin ada dia lagi memberikan pembelajaran kepada dia punya keluarga, biar pada sholat jamaah, sholat jamaah begini. Atau di masjid ada hal yang kira-kira kalau dia dilakukan masjid ada satu hal yang nggak enak, kesimpulan begitu. Tapi tetap paling utamanya masjid, demikian ya, paling utamanya masjid. Ini sekali lagi. Jadi kalau yang namanya masjid, jalannya, masuknya, iktikafnya ada pahala tambahan tuh, pahala tambahan sekali lagi ya. Jadi demikian. Kalau sholat sunnah di rumah deh. Tapi kalau isya, aksan di masjid.
Biasanya kalau pulang males gitu. Pengen bakpia di masjid, aduh, malesnya minta ampun. Jadi paling bagus ini inti qobliyah di rumah. Ya, azan nih, qobliyah dulu di rumah, baru jalan. Nanti di masjid sholat lagi nggak masalah, kan sudah tahiyat masjid. Gitu. Kenapa? Kenapa demikian? Karena ya, yakni dalam riwayat Imam Muslim, idza qada ahadukum sholatahu fi masjidi falyaj'al baitihi nasiban min sholati fa inna Allaha ja'ilun min sholatihi khairan. Apabila seseorang udah selesai mengerjakan sholat di masjid, kasih bagian buat di rumahnya juga, karena sesungguhnya Allah menjadikan dari sholatnya tersebut kebaikan. Jadi sinarnya petunjuk kebenaran, kebaikan itu ada yang dihasilkan dari ibadah sholat. Jadi ibadah sholat itu kan cahaya. Maka ketika itu kalau kita rajin jadiin rumah kita sebagai tempat ibadah kita, terutama sholat, satu adem, malaikat banyak. Ya, kalau ada jin juga jin-jin yang soleh, ahli ibadah, bukan yang ngaco-ngaco. Penghidupan penghuninya tenang, orang pada bingung, kita malah tenang. Gitu. Orang pada, gimana? Kita biasa aja. Nah, kan tenang itu bukan dari harta, ya. Ketenangan itu dari satu, yakni cahaya yang Allah berikan di hati kita. Ngadepin apa-apa jadi nggak gerabak kerupuk gitu, biasa aja. Nih, ada orang yang udah punya segala macam, mau gelisah, hidup gelisah kan gak enak. Gak enak hidup gelisah. Nah, hadirin sekalian, yang penting, sholat tuh. Jadi anak kita ke, istri kita ke, biar supaya ahli keluarga kita mau jadi ibadah, kita jadi duluan, gitu. Kan kita imam. Nah, hadirin, kita imam. Jadi kalau istri, kalau udah di rumah, apalagi anak kecil yang masih 2 tahun, umur 3 tahun, tiap hari ngeliat kita sholat di rumah, tiap hari ngeliat kita ngaji, tuh anak insya Allah jadi orang soleh, gitu. Tapi buaya kagak, anak sama ngaji. Pengen ngarepin anak jadi orang soleh susah deh. Bukan susah lagi, susah. Pengen anak kita soleh saat, terus tapi anaknya memang jarang sembahyang saat, jangan ngomong deh. Kalau kita ngaji, insya Allah, ya. Jadi yang baik-baik bakalan ke rumah kita tuh. Kalau guru-guru zaman dulu, ke rumahnya kan enak tuh, adem ya Allah, adem banget dulu ya, gitu. Padahal sama aja beneran begitu. Ya, boleh jadi kita pakai AC. Hadirin ya. Nah, inilah yang disebut dengan suasana hati. Itu 1, 2. Yang ketiga, sunnah yang ketiga setelah sholat apa? Yakni jangan bergerak kalau imam belum bergerak, begitu. Jadi supaya jangan makruh, ente ninggalin soft barisan. Jadi ketika ane istighfar nih, kan udah nih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu kan ya, astagfirullahaladzim. Nah, dia bergerak nih, ya. Maka jangan pada posisi terus begini. Entar itu bergerak jadi makruh tuh. Nah, terutama sholat Jumat. Kalau Jumat kan biasa orang yang pada mau makan siang, mau pada istirahat, mau ngurusin kerjaan. Jangan kita mantang aja begini baca, kita nggak pikirin jemaah kita yang di belakang, ya. Berubah posisi, ya. Atau kita mau langsung Fatihah lah, Al-Fatihah, doa udah selesai deh. Biar menghilangkan kemakruhan, biar buat para jamaah. Memang enggak cuman kita butuh kepiawaian retorika, ceramah ya. Fikih juga mesti ngerti, gitu. Fikih juga mesti ngerti. Ya seperti ceramah khutbah Jumat sampai setengah jam, bukannya tuh. Itu mah bukan khutbah Jumat, ceramah. Kalau khutbah Jumat jangan lama-lama. Ntar orang ketiduran kena gitu, menyebabkan orang lalai. Akhirnya kita kena. Kenapa? Kelamaan khutbah. Setengah jam lebih orang pada.
habis udah nggak dengerin deh. Nah, dari awal sampai akhir, ya, yang penting gitu, ya, ya, bahkan kaitan di sini tentang jamaah perempuan nih hadisnya. Riwayat Bukhari an Ummi Salamah radhiyallahu anha nisa fi ahli Rasulullah kunna idza sallamna minal maktubah qumna wa thabata Rasulullah sallallahu. Pada masa Nabi, ya kami kata Ummu Salamah, kami ini orang perempuan, kalau dia habis selesai salam, udah selesai sholat kita, kami diri, kami bubar duluan. Nabi masih tetap ke, dan sahabat, masya Allah masih tetap, hampir rapi kami kosongin masjid. Nah, ya, maka ketika Nabi bergerak, udah mulai bergerak, baru sahabat bergerak. Fa idza qama Rasulullah sallallahu qama rijal. Kalau Nabi udah koma bangun, baru yang lain pada bangun. Ya, kan Rasulullah SAW tidak salam Indonesia, nah sama ini, ya. Jadi demikian. Saat doa bersama gimana? Kan hadisnya banyak. Sahabat doa, yang lain aminin. Nabi tahu, Nabi lihat, Nabi dengar, Nabi diemin. Sunnah gak? Sunnah jadinya. Doa bersama tadi pimpin imam sunnah, sebab sahabat melakukan dan Nabi membenarkan. Itu disebut dengan sunnah takririyah. Kan ini dibahas tadi. Ada qauliyah, fi'liyah, takririyah. Jangan itu. Kalau yang menafikan betul-betul secara mutlak doa bersama dimutlakan nggak boleh, apalagi sampai mengatakan haram karena masuk pada bid'ah gitu. Udah nanti kalau itu sholat jamaah, imam baca waladhdallin, diem, jangan aminin. Jangan aminin, kan ini nggak boleh doa bersama. Amin artinya apa? Amin, apa makna? Kabulkan permohonan kami. Rame-rame bersama kan? Doa bukan? Doa. Jangan aminin, diem aja biar imam aja sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau doa bersama, nah tadi ngapain sholat jemaah tadi? Amin kan? Ya, yang begini-begini sebenarnya ada isyarat. Itu nampak pada akalnya ulama, nggak di akal kita. Karena yang ngerti dia. Makanya kenapa kita mesti bermadhab begitu sekali lagi. Banyak hal-hal yang nggak tertangkap oleh akal kita, ya, tapi dipahami oleh mereka. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.